Seorang mahasiswa berprestasi melarang ibunya yang seorang pemulung datang ke wisudanya. Tapi saat hari itu tiba, semua terkejut. Ibunya datang dengan cara yang tak pernah mereka duga, membuktikan bahwa kebanggaan sejati tidak bergantung pada status sosial. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah atap rumah reyot itu. Rumah berdinding triplek dengan lantai tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu bernama Siti dan anak semata wayangnya, Rina. Tak ada kemewahan, tak ada perabotan indah. Bahkan kasur pun hanya sebuah gulungan tipis yang setiap malam digelar di atas tikar plastik. Tapi di rumah itu ada cinta yang besar, cinta seorang ibu yang tak pernah mengenal kata lelah. Siti duduk bersila di depan seikat kardus bekas, menyortir satu persatu, sambil sesekali mengusap peluh yang menetes dari dahinya. Tangan kasarnya bergerak lincah, sudah terbiasa dengan pekerjaan itu selama lebih dari 20 tahun. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan saat Rina masih kecil, Siti harus menjadi satu-satunya penopang hidup. Tak ada pilihan selain menjadi pemulung. Pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata, tapi baginya itulah jalan halal yang bisa ia tempuh untuk menyekolahkan anaknya. Rina, anak semata wayangnya, kini sudah berada di semester akhir. Ia adalah mahasiswi berprestasi, selalu berada di peringkat teratas, dan bahkan sering mewakili kampus dalam lomba debat tingkat nasional. Semua orang memujinya sebagai sosok yang cerdas dan inspiratif. Namun, ada satu hal yang Rina sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Siapa ibunya dan dari mana ia berasal? Setiap kali teman-temannya bercerita tentang orang tua mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha, atau pejabat, Rina hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Ia takut. Takut jika semua orang tahu bahwa ibunya hanya seorang pemulung yang setiap hari mendorong gerobak di tengah terik matahari, mengumpulkan sampah demi sesuap nasi. Takut jika dunia kampus yang penuh dengan anak-anak dari kalangan berada akan menertawainya. Di kampus, Rina tampil sempurna. Ia memakai sepatu bersih, tas rapi, dan berbicara dengan percaya diri. Tak ada yang menyangka bahwa sepatu itu dibeli dari hasil menjual botol plastik bekas. Bahwa uang untuk biaya kuliah itu berasal dari Siti yang harus bekerja hingga malam, menyusuri jalan demi jalan untuk mencari kardus dan kaleng bekas. Setiap kali Rina menerima penghargaan, ibunya hanya bisa melihat dari jauh. Pernah sekali, Siti datang ke kampus, ingin menyaksikan anaknya tampil sebagai juara debat. Tapi Rina, dengan wajah tegang dan suara gemetar, mengatakan, "Bu, jangan ikut ya. Ini acara formal. Ibu kan, pakaiannya." Kalimat itu seperti pisau, menusuk hati Siti dalam-dalam. Tapi ia hanya tersenyum. "Iya nak, ibu ngerti. Ibu doakan dari rumah aja, ya." Sejak saat itu, Siti tak pernah lagi mencoba mendatangi acara apapun. Ia hanya menunggu di rumah, di depan radio tuanya, mendengarkan berita kampus kalau nama anaknya disebut. Kadang ia menempelkan foto Rina yang ia potong dari buletin kampus, lalu menatapnya lama-lama dengan mata berkaca. Rina tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Ia ingin diterima, ingin sukses, dan ia takut kalau masa lalunya akan menjadi penghalang. 1 bulan lagi Rina akan diwisuda. Nama Rina akan dipanggil paling akhir sebagai lulusan terbaik.